witness the end of your youth. Pasar anjing. Cerita berawal 1000 tahun yang lalu, bangsa Dark Elf yang dipimpin oleh Malekith ingin menghancurkan 9 dunia dan mengembalikannya ke masa kegelapan. Malekith dengan pusaka kuno yang disebut Aether melangsungkan rencananya ketika 9 dunia sejajar. Namun di tengah rencananya, bangsa Asgard yang dipimpin oleh Raja Bor, ayah Odin, langsung merebut Aether dari Malekith. Lalu peperangan pun terjadi. Unleash the Dark Elves. Malekith memutuskan mengorbankan bangsanya sendiri dan kabur bersama judannya bernama Algrim. Namun dia akan balas dendam. Kemudian Raja Bor memerintahkan prajuritnya untuk mengubur dalam-dalam Aether hingga tak ada orang pun yang tahu. Adegan kembali ke masa sekarang. Loki ditawan oleh bangsa Asgard setelah rencananya menginvasi bumi dengan pasukan Chitauri. Odin memberitahunya jika sebenarnya dia bisa membunuh Loki. Yang membuatnya mengampuninya yaitu karena Frigga, yaitu istri Odin. Loki kemudian dimasukkan ke penjara. Di Vanaheim, teman-teman Thor bertarung melawan bangsa lain yang melakukan penyerangan. Lalu Thor datang untuk membantu. Tiba-tiba pertarungan berhenti karena salah satu musuh yang memiliki tubuh raksasa datang. Sif menyerahkan raksasa batu itu kepada Thor. Lalu Thor dengan Mjolnirnya memukul raksasa itu hingga hancur. Seketika itu musuh langsung ketakutan dan menyerah. Where do we go next? Sedangkan di bumi, Jane Foster tengah kencan dengan seorang pria bernama Richard. Namun tak ada interaksi apapun pada mereka. Richard bisa memahami dan meminta Jane menceritakan masalahnya dengan masa lalunya. Tiba-tiba Darcy datang. Dia menunjukkan alat buatan Jane untuk mendeteksi badainya dulu. Namun menurut Jane alat itu rusak. Kemudian Jane pun bimbang. Richard dengan lapang justru meminta Jane meninggalkannya dan menyusul Darcy. Akhirnya Jane menghampiri Darcy. Mereka lalu pergi ke titik lokasi yang dideteksi alat itu. Tiba-tiba Jane terkejut karena ada seorang pria. Dia adalah Ian yang merupakan karyawan magang Darcy. Di Stonehenge, seorang ilmuwan gila membuat kepanikan para turis. Ternyata dia adalah Dr. Selvig yang telanjang dengan membawa alat buatannya untuk membantu rencana Loki menstabilkan energi Tesseract. Adegan kembali ke Jane CS. Mereka tiba di sebuah bangunan bekas. Mereka lalu bertemu dengan sekelompok bocil. Para bocil itu menunjukkan keanehan pada tempat tersebut. Jane CS begitu terkejut melihat anomali itu. Lalu Jane mencari anomali lain dengan alatnya. That's incredible. They don't. Tiba-tiba Jane terseret dan masuk ke dunia yang lain, yaitu Svartalfheim. Jane melihat benda yang bercahaya merah, lalu dia menghampiri. Tiba-tiba cairan merah itu alias Aether merasuk ke tubuh Jane. Jane pun langsung pingsan. Di sisi yang lain, di pesawat Dark Elf, Malekith dan bangsanya yang tersisa terbangun. Mereka terbangun karena Aether telah masuk ke tubuh seseorang. Malekith juga menyadari jika sebentar lagi akan terjadi penjajaran. Di Asgard, Thor datangi Heimdall. Heimdall memberitahunya tentang penjajaran 9 dunia akan terjadi sebentar lagi. Heimdall mengungkapkan jika penjajaran sebelumnya terjadi jauh sebelum dia menjadi penjaga di Bifrost. Meskipun mengundang bencana, tapi Heimdall takjub dengan keindahan peristiwa penjajaran 9 dunia yang terjadi hanya 5000 tahun sekali. Thor lalu mengungkapkan jika dia belum pernah melihat keindahan tersebut. Heimdall paham dan mengungkapkan jika itu karena keindahan yang dilihat Thor hanyalah kepada Jane. Tibalah Heimdall memberitahunya jika dia tidak bisa melihat Jane. Seketika itu Thor pergi untuk mencari Jane. Di bumi, Jane kembali tersadar di bekas bangunan tempat dia mencari titik anomali. Dia terkejut karena banyak polisi berdatangan di sana. Jane lalu menghampiri Darcy dan menyalahkan Darcy yang melapor ke polisi. Padahal di tempat itu terdapat anomali gravitasi langka dan mereka bisa meneliti dengan akses sepenuhnya.
Kini keributan itu akan mengundang organisasi SEAL. Darcy menjelaskan kepada Jane jika Jane telah hilang selama lebih 5 jam dan dia terpaksa menelpon polisi untuk mencarinya. Di tengah perdebatan, tiba-tiba hujan turun. Jane lalu melihat Thor. Dia langsung menghampirinya, namun dia langsung menampar Thor karena tidak menepati janjinya untuk menemuinya. Bahkan Thor yang sebelumnya di New York tidak menemuinya. Thor menjelaskan karena dia harus menyelesaikan banyak kekacauan. Setelah itu Jane kembali ke tempat Darcy. Lalu polisi menghampiri Jane. Dia hendak membawa Jane untuk dimintai keterangan. Tiba-tiba Aether bereaksi untuk melindungi Jane, sehingga membuat polisi itu terpental. Thor lalu menghampirinya. Dia lalu membawa Jane ke Asgard. Di tengah perjalanan, Jane terkesan melihat perjalanan lintas dunia tersebut. Lalu akhirnya mereka pun tiba di Asgard. Jane kemudian diperiksa oleh ilmuwan Asgard. Jane bisa memahami sihir yang digunakan ilmuwan Asgard dengan bahasa ilmiah. Kemudian Odin menghampiri mereka. Dia memarahi Thor yang membawa Jane ke Asgard. Menurutnya makhluk bumi tidak pantas berada di Asgard karena umur dan kelemahan makhluk bumi. Thor memberitahu jika Jane sedang mengalami sakit aneh. Tapi Odin mengungkapkan jika di bumi juga banyak orang yang bisa mengobati yang disebut dokter. Ketika Jane hendak dibawa balik ke bumi oleh prajurit Asgard, tiba-tiba Aether kembali melindunginya. Seketika itu Odin memeriksa tubuh Jane, lalu dia membawanya ke ruangannya untuk berbicara secara pribadi. Setibanya di ruangan, Odin menunjukkan buku kuno tentang sejarah Dark Elf. Dia juga menceritakan sejarah Dark Elf yang ingin menghancurkan 9 dunia dengan Aether. Thor khawatir Dark Elf akan memburu Jane, namun menurut Odin Dark Elf sudah musnah. Thor ragu karena menurut sejarah Aether juga dihancurkan, namun kenyataannya justru ditemukan oleh Jane. Di sisi yang lain, Malekith tahu jika Aether telah ditemukan oleh orang lain. Dia menyiapkan rencana untuk memburu Jane. Algrim lalu bersiap mengorbankan diri untuk menjadi monster Cursed demi tercapainya tujuan Malekith. Malekith lalu menusuk perut Algrim. Dia memberinya batu untuk merubahnya menjadi Cursed. Algrim lalu diberi topeng untuk menyamar menjadi tawanan Asgard. Di Asgard, para kesatria membawa para tawanan yang menyerang Vanaheim. Salah satu tawanan adalah Algrim. Lalu para kesatria Asgard memasukkan para tawanan ke penjara. Di penjara Loki ditemui Frigga. Frigga sangat menyayangkan karena kejahatannya. Lalu Loki harus dipenjara. Namun Loki justru menyalahkan Odin dan Thor. Frigga lalu mengungkapkan jika Loki pandai membaca isi hati orang lain, tapi tidak bisa memahami isi hatinya sendiri, termasuk jika hatinya sebenarnya menyayangi Frigga. Loki lalu mencoba memegang tangan Frigga yang hanya berupa klon hologramnya. Algrim melihat kejadian itu dari ruang tahanan lainnya. Setelah keadaan aman, Algrim memecahkan batu dari Malekith. Tiba-tiba dia berubah menjadi monster Cursed. Dia menggunakan tubuh tawanan di dekatnya untuk menghancurkan pelindung ruangan tahanan. Kemudian dia melepaskan para tawanan yang lain. Dia sempat menghampiri Loki dan hendak melepaskannya, namun dia mengurungkan niatnya. Loki lalu memberitahu Algrim jalan menuju ke istana. Di istana Asgard, Thor mendapat peringatan keributan di ruang tahanan. Dia segera menuju ke sana. Thor lalu menyerang tawanan yang kabur dari ruang tahanan. Have my word. Send a squadron to Sementara itu, Heimdall menyadari pesawat Dark Elf yang menyusup. Dia berlari untuk mengejarnya, lalu menghancurkan pesawat itu. Namun di belakang ada pesawat induk Dark Elf yang mengeluarkan banyak pesawat lainnya. Heimdall segera kembali ke ruangan Bifrost yang mengaktifkan pelindung istana. Di istana, Algrim berhasil mengalahkan para penjaga. Dia lalu menghancurkan panel pelindung istana. Akhirnya pesawat Dark Elf berhasil menyusup ke istana. Kemudian terjadilah peperangan antara bangsa Asgard dengan bangsa Dark Elf. Lalu Malekith pergi menuju ke ruangan Frigga untuk menculik Jane. Setibanya di tempat Frigga, Malekith meminta Jane untuk mengembalikan Aether. Namun Frigga melarangnya dan terjadilah pertarungan antara Frigga dengan Malekith. Algrim yang tiba membantu Malekith menyandra Frigga. Setelah itu Malekith menghampiri Jane, namun itu hanya ilusi sihir milik Frigga. Malekith pun kesal. Algrim lalu menusuk Frigga. Thor yang tahu sangat marah dan menyerang Malekith. Wajah Malekith pun tersambar petir. Algrim segera membawa Malekith kabur. Thor melemparkan Mjolnirnya, namun mereka berhasil kabur. Odin yang baru tiba segera memeriksa keadaan Frigga. Odin bersedih karena Frigga tewas.
Setelah kejadian penyerangan itu, bangsa Asgard melangsungkan upacara kematian untuk Frigga. Loki juga diberitahu tentang kematian Frigga. Dia sangat depresi. Seusai upacara kematian, Thor menemui Odin. Dia ingin membawa Jane pergi. Dia tidak tahu Dark Elf menghancurkan kerajaan Asgard lagi. Dia ingin menghancurkan Aether bersama Malekith saat dia menyerap Aether. Namun Odin menolak karena sangat berisiko jika Thor gagal. Dia memilih berperang dengan pasukannya. Setelah itu Thor menyusun rencana untuk membawa Jane pergi secara sembunyi-sembunyi. Dia meminta bantuan Heimdall dan teman kesatrianya. Dia juga akan meminta bantuan Loki karena hanya Loki yang tahu pintu rahasia selain dari Bifrost. Instead, I offer you the chance of a father's God, and I will grant it to you. This is I just might. Fine. Singkat cerita, Sif menemui Jane dan membawanya pergi. Lalu Sif menyerang penjaga agar Thor dan Jane bisa segera pergi. Thor CS lalu menemui Volstagg yang standby di dekat pesawat Dark Elf. Volstagg lalu menghadang prajurit yang mengejar Thor CS. Thor CS lalu bergegas masuk ke pesawat Dark Elf. Di sana Thor kesulitan menyalakan mesin pesawat. Dia yang kesal memukul-mukul di ruang kontrol pesawat. Dan akhirnya pesawat itu menyala. Dia lalu bergegas membawa Jane pergi dari Asgard. Prajurit Asgard belum menyerah. Mereka terus mengejar pesawat yang ditumpangi Thor. Jane. I'm okay. A word. They're firing at us. Yeah, thank you for the commentary. Di tengah perjalanan, Thor mendorong Loki keluar karena terus mengomel. Lalu Thor membawa Jane lompat dari pesawat. Ternyata di bawah sudah ada Fandral dengan perahu jet Asgard. Di tengah perjalanan, Fandral terpaksa turun untuk menghentikan prajurit yang mengejar mereka. Kini hanya tinggal Thor, Loki, dan Jane saja di pesawat. Thor lalu meminta Loki untuk menunjukkan jalan keluarnya. Mereka masuk ke sebuah goa dan tiba-tiba langsung terpental keluar dari Asgard. Di bumi, Darcy dan Ian pergi ke kantor polisi untuk menjemput Dr. Selvig. Ketika di luar, Dr. Selvig menyadari fenomena penjajaran 9 dunia. Dia lalu melihat kawanan burung di atas mereka. Tiba-tiba kawanan burung itu menghilang dan muncul dari bawah mereka. Adegan kembali ke Thor CS. Setibanya di Svartalfheim, Thor memberitahu Loki jika dia sangat mempercayainya. Namun Loki justru mengkhianatinya. Dia langsung menyerang Thor. Bahkan dia memotong tangan Thor saat Thor memanggil Mjolnirnya. Malekith melihat kejadian itu dari kejauhan. Dia dan pasukannya lalu menghampiri Loki. Loki mengungkapkan jika dia membawakan Aether untuk Malekith. Dia hanya meminta imbalan kursi penonton untuk melihat kehancuran Asgard. Algrim meyakinkan Malekith jika Loki musuh Asgard karena dia melihatnya menjadi tahanan Asgard. Setelah itu Malekith menyerap Aether dari tubuh Jane. Saat itu juga Loki mengembalikan ilusi tangan Thor. Thor segera memanggil Mjolnir dan menyerang Aether. Aether itu pun hancur seketika. Namun Aether kembali beregenerasi. Kemudian Malekith menyerap kembali Aether. Kini tubuh Malekith bertransformasi. Malekith lalu pergi untuk melanjutkan rencananya. Thor kemudian melemparkan Mjolnir ke arah Malekith. Namun Mjolnirnya dengan mudah dihempaskan oleh Algrim. Lalu Algrim menyerang Thor. Loki menghadapi pasukan Malekith lainnya. Thor dihajar habis-habisan oleh Algrim. Tiba-tiba Algrim ditusuk oleh Loki dari belakang. Namun Algrim tidak apa-apa dan langsung menusuk Loki. Ternyata Loki sudah menempelkan senjata Dark Elf untuk menyerap materi. Algrim pun lenyap seketika. Thor segera menghampiri Loki. Dia berjanji akan memberitahukan pengorbanan Loki itu kepada Odin. Namun Loki memberitahu jika dia melakukannya bukan untuk Odin. Loki pun akhirnya tewas. Thor sangat bersedih karena dia harus kehilangan ibu dan juga adiknya. Setelah itu Thor membawa Jane ke goa yang ada di Svartalfheim. Tiba-tiba Jane mendapatkan telepon dari Richard. Jane terkejut, dia bisa mendapatkan sinyal, padahal jarak mereka adalah antar dunia yang berbeda. Jane melihat kaleng dan kunci yang dia lempar di bangunan bekas di bumi. Jane seketika teringat dengan tempat itu. Lalu Jane mengajak Thor hingga mereka langsung berpindah ke bumi. Singkat cerita, Jane dan Thor tiba di tempat Darcy. Mereka bertemu dengan Dr. Selvig. Dr. Selvig menanyakan keadaan Thor. Thor memberitahu jika Loki sudah mati. Dr. Selvig tampak senang. Di Svartalfheim, ternyata Loki masih hidup. Dia menyamar sebagai prajurit Asgard. Loki melaporkan ke Odin tentang kematiannya sendiri. Adegan kembali ke bumi. Jane memberitahukan rencana Malekith untuk menghancurkan 9 dunia saat dia menyerap Aether dari tubuhnya.
Namun Malekith sepertinya perlu satu tempat di bumi untuk melangsungkan rencananya. Mereka menyimpulkan jika Malekith perlu momen saat 9 dunia sejajar untuk mengoptimalkan efek dari Aether. Dr. Selvig lalu memberitahukan tentang kejadian sejajarnya 9 dunia yang dulu sempat disaksikan oleh suku kuno, yaitu suku Maya, suku Mesir, dan Cina. Dr. Selvig kemudian menarik garis dari beberapa tempat hingga ketemu satu tempat, yaitu Greenwich. Decreases in gravity, spatial extrusion. Singkat cerita, mereka tiba di Greenwich. Ian dan Darcy ditugaskan untuk memasang alat Dr. Selvig, sedangkan Jane akan mengaktifkan alat itu dari menara. Tiba-tiba pesawat induk Dark F sudah tiba di Greenwich. Mereka bersiap untuk melangsungkan rencananya. Namun Thor datang untuk menghentikannya dan terjadilah pertarungan antar keduanya. And your family. Di menara, Jane bersiap mengaktifkan alatnya. Dr. Selvig ragu karena alat itu untuk mendeteksi saja, bukan untuk menciptakan anomali gravitasi. Namun Jane tetap melakukannya. Tiba-tiba pasukan Malekith yang mendekat panel itu lenyap pindah dimensi. Jane CS senang karena perhitungan Jane benar. Adegan kembali memperlihatkan Thor yang bertarung dengan Malekith. Mereka bertarung dengan efek anomali gravitasi. Mereka berpindah-pindah ke dunia-dunia lain. Di Greenwich ada pesawat tempur yang mendeteksi pesawat asing. Mereka hendak menyerangnya, namun pesawat itu justru pindah ke dunia lain. Thor dan Malekith kini berada di Jotunheim. Tiba-tiba monster Giant Frost terusik dan hendak menyerang mereka. Namun mereka berpindah tempat lagi ke bumi dalam keadaan terpisah. Giant Frost menyerang pasukan Malekith di bumi. Thor terlempar ke kota lain. Dia harus naik kereta untuk pergi ke Greenwich. Sedangkan Malekith terlempar di Greenwich. Dia segera mengaktifkan kekuatan Aether. Kekuatan Aether langsung menyelimuti dunia-dunia lain termasuk Asgard. Singkat cerita, Thor tiba di Greenwich dan bertemu dengan Jane dan Dr. Selvig. Jane memberitahu jika dengan alatnya mereka bisa menghentikan Malekith, namun mereka terlalu jauh saat ini. Thor memutuskan untuk mendekat ke Malekith. Dia lalu pergi dan membawa alat itu. Akhirnya Thor tiba di tempat Malekith. Dia langsung melempar salah satu alatnya ke arah Malekith. Lalu Jane mengaktifkan alat itu sehingga membuat tangan Malekith terpisah. Dia melempar satu alatnya lagi hingga akhirnya Malekith kehilangan kedua tangannya. Malekith lalu memberitahu jika Aether tetap saja tidak bisa dihentikan, namun Thor mengungkapkan jika Malekith bisa. Thor lalu melemparkan alat yang terakhir. Dia juga memanggil Mjolnirnya dan memukulnya. Jane lalu mengaktifkan alatnya hingga membuat Malekith berpindah ke Svartalfheim. Seketika itu kekuatan Aether lenyap. Thor harus lemas setelah serangan itu. Jane lalu menghampirinya. Tiba-tiba pesawat induk Dark F roboh. Pesawat itu roboh ke arah mereka. Jane berusaha menyeret Thor, namun dia tidak sempat. Pesawat itu akhirnya roboh dan berpindah ke Svartalfheim. Pesawat itu menimpa tubuh Malekith hingga membuatnya tewas. Setelah menyelamatkan 9 dunia, Thor menemui Odin. Odin sangat senang atas keberhasilan Thor menyelamatkan 9 dunia. Dia menawarkan tahtanya kepada Thor, namun Thor menolak menjadi Raja Asgard. Dia memutuskan untuk melindungi dan menjaga 9 dunia. Odin bisa memahaminya dan tahu jika Thor ingin bersama dengan Jane. Thor mengucapkan terima kasihnya kepada Odin karena bisa memahami maksudnya. Tiba-tiba Odin berubah menjadi Loki saat Thor sudah pergi. Loki kemudian mengungkapkan justru dialah yang berterima kasih kepada Thor. Di akhir film, Vostok dan Sif menemui seorang bernama Tanelir Tivan, sang kolektor. Mereka hendak menyerahkan Aether ke Tivan karena di Asgard sudah ada Tesseract. Mereka tidak bisa menyimpan dua batu berkekuatan dalam jarak dekat. Kolektor lalu meyakinkan mereka jika batu itu akan aman bersama dengan koleksinya yang lain. Saat Volstagg dan Sif sudah pergi, Tivan mengungkapkan jika dia masih butuh 5 batu lagi. Lalu film pun berakhir. Pada kredit scene, Thor seusai menemui Odin pergi ke bumi untuk bertemu Jane. Jane pun sangat senang dengan kedatangan Thor. Mereka berdua langsung saling menyosor, sedangkan monster Giant Frost masih terjebak di bumi.